kesempatan baik. Dan kesempatan baik ini kita tidak sia-siakan. Kita ketemu seseorang hari ini, seseorang yang penting, karena semua orang di bumi ini, di muka bumi semuanya penting. Kali ini kita ketemu dengan teman saudara kita, salah seorang habaib dan mubalik di Kota Palu. Saya perkenalkan, saya agak lancang kalau memperkenalkan. Kita daulat beliau memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perkenalkan nama saya Talib Al-Jufri. Itu singkatnya nama saya. Iya. Kalau saya panggilnya apa nih, Ustadz? Habib? Boleh Ustadz, boleh Habib. Terserah mana enaknya aja. Siap. Saya panggilnya Habib Talib saja ya? Iya, boleh. Beb, saya ini orangnya suka iseng tuh. Saya ini punya hobi juga iseng. Kadang-kadang memelihara sesuatu yang ekstrim, binatang-binatang yang ekstrim. Lalu juga saya punya kebiasaan, Beb, kalau misalkan penat atau sudah jenuh dengan kegiatan-kegiatan segala macam rutinitas, saya ke bioskop. Pertanyaan saya, Beb, hukumnya kalau kita ke bioskop apa ya? Oh iya. Ini pertanyaan yang memang seseorang kan butuh namanya hiburan. Ya. Hiburan itu pun bermacam-macam. Kalau dilihat di zaman Nabi saja, itu di antara sekian macam hiburan itu kan ada yang namanya musik. Ya. Musik itu pun para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Ada yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan. Akan tetapi kalau kita lihat juga yang bagi yang membolehkannya itu karena Rasulullah SAW pernah tidak melarang daripada salah satu istrinya untuk mendengarkan musik. Artinya apalagi kalau musik itu yang berbau religi, ada pesan-pesan keagamaan, tentunya lebih baik lagi untuk didengarkan. Tetapi lebih lagi semua itu kan namanya hiburan, termasuk juga menonton film. Selama itu tidak tidak melalaikan kewajiban kita, saya rasa tidak mengapa. Semua alat-alat yang disebut alatul lahu, artinya alat-alat yang dapat melalaikan, selama tidak dia melalaikan kewajibannya seperti sholat dan sebagainya, saya rasa itu tidak mengapa. Dan tentunya kalau untuk film kayak di bioskop atau apa kan tinggal dilihat filmnya ya. Karena tidak semua film itu kan yang pantas untuk ditonton. Ada juga ya tinggal kita lah kalau masing-masing, kalau sesuai tontonan lah. Kita kan sudah tahu masing-masing kan orang dewasa sudah mengetahui yang mana yang pantas ditonton atau mana yang tidak. Itu gitu. Jadi boleh. Nah, kalau menurut saya sendiri boleh, karena saya juga pernah nonton namanya. Saya juga nonton di bioskop juga pernah. Ya, jadi masa kita mau melarang orang sementara kita juga melakukannya kan. Nah, ini kita posisinya, Bib, sudah di tahun 2024. Dulu di tahun 2012 saya pernah nonton film di bioskop. Filmnya seru. Waktu itu tentang hari akhir dan kejadian bumi, semuanya ini kacau balau, lalu gunung terhempas, bumi meluapkan isinya, seperti itu. Dan saya melihat apa itu benar di saat-saat sekarang ini sudah mendekati akhir zaman. Kalau menurut kacamata Habib Talib, akhir zaman itu seperti apa sih? Akhir zaman itu kita kembali kepada pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW diutusnya beliau itu sebenarnya sudah tanda akhir zaman. Karena Nabi dikenal dengan Nabi akhir zaman, diutusnya Rasulullah SAW. Tapi itu merupakan tanda-tanda kecil. Ya, termasuk kematian dari setiap orang juga adalah tanda kiamat kecil untuknya. Dan juga sekarang sudah banyak nampak tanda-tanda kecil dari dekatnya kiamat. Artinya alamatus sughronya sudah mulai bermunculan satu persatu. Di antaranya itu kefasikan, kerusakan sudah merajalela, pembunuhan, perzinahan sudah dianggap hal biasa itu. Nah, itu sudah tanda-tanda kekacauan, ini tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian jumlah wanita juga lebih banyak daripada pria.
Tinggal kita yang belum kita lihat ini tanda-tanda besarnya saja. Nah, kalau sudah tanda besarnya itu muncul, maka kiamat itu sudah semakin dekat. Tanda besar itu seperti bencana. Tanda besarnya ini kalau disampaikan dalam hadis itu diantaranya itu adalah munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, kemudian matahari terbit dari arah barat. Saya pangkas dulu, Bib. Kalau tanda besar itu berarti durasi ataupun menjelang hari akhir itu berapa jadinya? Hitungan hari, hitungan jam atau? Ya, kita bisa tahu itu kalau mendekati akhir zaman kita sudah mulai rasakan saat ini. Ya. Artinya keberkahan waktu sudah mulai hilang atau sudah mulai berkurang. Kalau disebutkan yang sempat saya baca itu setahun terasa seperti sebulan. Ya. Sebulan terasa seperti sepekan. Sepekan pun terasa seperti sehari. Betul. Saking lajunya terasa. Padahal sebenarnya waktu ini sama berputar. Cuma karena keberkahan waktu sudah mulai berkurang atau mungkin sudah menghilang, seakan-akan semua terasa cepat. Setahun itu terasa kayak baru sebulan. Betul. Apalagi kita kayak setelah Ramadan, berlebaran kita Syawal, melakukan puasa sunat Syawal. Waktu bergerak terus. Akhirnya tidak terasa sudah akan Idul Adha lagi kita. Oleh karena itu Nabi sudah berpesan kepada kita, artinya al-waktu kasif, in lam taqta'hu qata'ak. Waktu ibarat pedang. Kalau kau tidak gunakan, dia akan memutuskan. Jadi ibarat pedang, dia akan memutuskan kita. Maksudnya kalau kita gunakan, waktu itu bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita biarkan, dia akan hilang percuma. Artinya pergi begitu saja. Ke pesan-pesan di akhir zaman. Di beberapa pekan terakhir berseliweran berita-berita yang cukup menyesakkan dada nih, Beb. Jadi ada banyak simpang siur kabar, berseliwerannya informasi entah itu benar atau hoax. Tapi gini, Beb. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang kekacauan adalah tanda-tanda akhir zaman. Nah ini, Beb, saya melihatnya umat Muslim kita seakan-akan kita dipecah belah, dibenturkan dengan berbagai macam masalah dan isu yang sekarang lebih dekat dengan kita, menghembuskan kabar bahwa para habaib seperti ini, seperti itu. Kalau tanggapan Habib melihat ini? Ya, itu mungkin salah satu fenomena juga, artinya banyaknya tersebar fitnah. Karena salah satu tanda juga kiamat kecil itu adalah fitnah tersebar di mana-mana. Kalau kita melihat pengertian daripada fitnah itu sendiri adalah kalau dalam definisinya naklul kalam bikasdil iftitah, memindahkan satu pembicaraan ke orang lain tapi tujuannya fitnah. Apa yang dia sampaikan sebenarnya tidak hal yang tidak benar, hal yang dusta, yang hoax gitu. Jadi kita harus tabayun dulu, jangan langsung asal main sebar, menyebarkan berita yang bohong. Kita harus tabayun dulu, mencari tahu apakah benar atau tidak. Kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ada fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada orang yang tahu. Untuk itu jadi kita harus waspada dengan hal seperti itu, karena kalau sudah tidak ada lagi ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi SAW, ini kiamat sudah akan terjadi, akhirnya sudah makin dekat. Memang kita tidak tahu kapan terjadi kiamat, hanya Allah yang tahu, tapi itu salah satu fenomena. Kalau sudah kiamat ini ahlu baitin Nabi yang pertama kali Allah ambil, artinya keturunan Nabi yang ada di muka bumi yang pertama Allah ambil. Jadi ibaratnya ini paku bumi. Jadi kalau Nabi sampaikan itu, kalau bintang-bintang memberikan pengamat pada penduduk langit, ahlu baitku ini, keluargaku ini adalah memberikan pengamat untuk penduduk di muka bumi. Kalau mereka sudah pergi satu persatu, maka datang janji Allah, yaitu kiamat. Jadi kita beruntung masih ada. Ini sunnatullah, artinya hukum Allah. Artinya yang aturan yang Allah sudah ciptakan, Allah masih jaga ini dzurriyyah ini, keturunan Nabi SAW. Dan kenapa masih ada yang mau tidak percaya? Mereka sebenarnya tidak diuntungkan dengan itu.
Mereka dijadikan ahlu baitin Nabi memang suatu kesyukuran nikmat. Tetapi apakah mereka tahu akan dijadikan seperti itu? Tidak, itu kan anugerah dari Allah. Tapi bukan untuk disombongkan juga. Tetapi bagi mereka yang ada keturunan Nabi ini, kita syukuri juga. Kita syukuri karena ada bahkan sesama mereka saja saling menghormati. Artinya sesama habaib. Kalau mereka pergi di satu daerah, mereka bilang apakah ada rumah habaib sini? Oh ada, saya mau tidur di situ. Kalau mungkin terjadi bencana atau apa, mungkin saya lebih aman kalau di tempat itu. Sampai segitu mereka punya keyakinan. Artinya kita tidak usah sampai menyebarkan berita bohong sehingga ada memunculkan kata-kata yang tidak pantas disampaikan oleh orang awam. Ini kan menebar kebencian kan tidak baik, apalagi kepada zuriat Nabi kan. Nah kalau sedemikian, bagaimana kami umat Muslim yang awam ini tentang hal-hal yang demikian? Artinya kita yang pertama, ya udah ini kan bukan barang-barang baru. Nah. Artinya sudah lama turun temurun mereka kenal siapa zuriat Nabi, mereka kenal siapa habaib. Artinya bahkan di antara para habaib itu pun ada yang min ahlil kasyaf. Mereka tahu, mereka cium darah habaib itu. Dari Sayyidina Hasan, keturunan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Jadi kita hormat kepada mereka karena Nabi suruh kita berpegang kepada mereka ini. Jadi aku tinggalkan kepada kalian, ya. Artinya yang kalian berpegang dengan itu. Yang pertama kan kitabullah wa itrati. Artinya kitabullah Al-Quran dan itrati, keturunanku. Itu hadisnya sahih. Walaupun ada dalam riwayat yang lain bilang sunnati, tetapi yang itrati ini sebenarnya yang lebih sahih riwayat. Kita tidak mengatakan yang kedua juga tidak, tapi ada dua riwayat. Nah itrati ini kita harus jaga. Artinya kalau mereka sudah itratun Nabi, artinya yang memiliki garis keturunan dengan Nabi, apalagi dia seorang ulama, ini double sudah. Artinya kita berpijak kepada mereka. Artinya kita ikuti mereka, insya Allah aman. Termasuk Imam Mahdi itu juga salah satu yang akan mendamaikan dunia, dan dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, di permukaan ini kalau saya melihat nih, kan kita sebagai warga negara Indonesia ya wajib juga peduli dengan hal-hal yang demikian. Jadi sepertinya para habaib dibenturkan dengan para kiai-kiai. Di Jawa sana malah lebih hangat, Iya. Tapi alhamdulillah walaupun itu kan masih pro kontra. Iya. Tidak sedikit juga para kiai itu membela para habaib. Iya. Nah, itu sudah mengakar kepada mereka, ya. terutama pesantren tradisional. Ada kiai-kiai itu masih banyak yang hormat kepada para habaib. Dan juga ini kan kecintaan itu tidak bisa dibohongi. Jadi mereka yang klarifikasi, dan memang kalau untuk begini tidak bisa dari kalangan habaib, justru dari kalangan kiai yang bagus meluruskan, supaya jangan ada dibilang fanatisme dan sebagainya. Kita banyak diberi pencerahan dan ilmu bermanfaat dari Habib Tholib Al-Jufri. Mungkin terakhir, Bet. Tapi kalau sering ketemu nggak apa-apa, Bet. Nggak masalah. Selagi artinya kita masih ada kesempatan, sehat, insya Allah tidak ada larangan. Gini, Bet. Ya tadi saya sudah tanya gimana kita menyikapinya kami ini umat-umat yang awam dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau pesan-pesannya, Bet? Oh ya, pesan-pesannya untuk kita yang ada di fase-fase masa saat ini yang penuh dengan fitnah, kekacauan sudah di mana-mana. Artinya lebih baik kalau tidak ada sesuatu yang bermanfaat, tidak usah sering-sering keluar. Lebih baik di rumah, gitu ya. Bukan berarti di rumah terus, enggak. Untuk menghindari itu hal-hal yang berbau dosa atau hal-hal yang berbau fitnah. Dibutuhkan ada satu saat kita menyendiri untuk menyelamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau di luar sana ada sesuatu yang lebih bermanfaat, katakan majelis ilmu, duduk bersama ulama, atau duduk di hadir acara-acara yang zikir dan salawat, itu justru perlu kita menghadiri seperti itu.
Artinya di sini berkumpul dengan orang saleh lebih baik daripada menyendiri. Tetapi kalau berkumpul bersama orang-orang yang buruk lebih baik menyendiri gitu kan. Dan ini pesan ini universal ya, Universal. kepada siapapun. Kepada ini. siapapun. Jadi kalau ini Bib, menyikapi tentang akhir zaman, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau itu pesan-pesan ulama kita sering dengar, tekankan lagi kepada generasi muda mungkin. Yang pertama itu tabayun. Kalau jangan langsung begitu dapat informasi langsung disebarkan, dipercaya sehingga lebih membuat memanas-manasi keadaan. Karena sekarang juga termasuk rekaman. Rekaman ini sangat maksudnya sangat harus berhati-hati ketika merekam pembicaraan orang. Kalau dipotong-potong biasanya kadang jadi gagal paham. Bisa salah paham. Dan biasa kadang ada sesuatu hal-hal yang sensitif jika disebar dan bukan tempatnya. Biasa kadang mengundang reaksi yang bermacam-macam dari kalangan masyarakat. Jadi nggak semua di luar sana itu memahami apa yang kita sampaikan. Jadi sampaikan kata-kata yang bisa dipahami oleh pendengarnya gitu. Di channel Dedi Sapa Teman, berterima kasih banyak sudah berkesempatan meluangkan waktunya. Ini kita direkam loh, jadi mudah-mudahan ini manfaat. Sekarang masanya teknologi, masanya digital, rekaman begini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Niat kita seperti itu. Artinya berbagi ilmu, insya Allah amal jariah. Mudah-mudahan kita niatnya dapat amal jariah gitu. Al ilm yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi bermanfaat yang sebanyak. Sekali lagi berterima kasih Dedi Sapa Teman. Akhirnya kita punya segmen baru, Dedi Sapa Ustadz Habib Khalid Al-Jufri. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.